Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Tiono, NIM A421210076, kelas A Prodi PJKR. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan materi yaitu perkembangan peserta didik. Latar belakang. Seseorang mempunyai kepribadian yang berbeda satu dan lainnya. Perbedaan kepribadian menyebabkan adanya perbedaan perilaku dalam proses kegiatan belajar pula. Kemudian di sini ada pengertian kepribadian. Kepribadian adalah pola perilaku dan cara berpikir yang khas yang menentukan penyesuaian diri seseorang terhadap lingkungan. Berbicara kepribadian, kita harus membicarakan temperamen, sifat, karakter, dan kebiasaan. Ada pula poin-poin di sini, yaitu temperamen adalah gejala karakteristik dari setiap emosi individu, termasuk juga mudah atau tidaknya terkena rangsangan emosi, kekuatan serta kecepatannya beraksi, kualitas kekuatan suasana hatinya, dan gejala ini tergantung kepada faktor konstitusional dan terutama berasal dari keturunan. Sifat adalah sistem neuropsikis yang digeneralisasikan dan diarahkan dengan kemampuan untuk menghadapi bermacam-macam perangsang secara sama serta melalui membimbing tingkah laku adaptif dan ekspresif secara sama. Watak atau karakter lebih bersifat stabil, herediter atau bawaan, dan bersifat normatif. Kebiasaan adalah sama dengan trait, hanya perbedaan situasi yang dicocoki atau direspon yang terima dari kondisi itu. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian, yaitu faktor sikap, bakat, kecakapan, minat, dan perasaan, sangat berpengaruh terhadap perkembangan kepribadian seseorang. Faktor intrinsik atau faktor yang datang dari luar seperti sosialisasi seseorang, yaitu hubungan atau antar personal. Faktor budaya, nilai, ideologi, politik, hankam akan pula berpengaruh terhadap kepribadian. Kemudian perbedaan kepribadian. Seseorang mempunyai kepribadian yang berbeda satu dan lainnya. Perbedaan kepribadian menyebabkan adanya perbedaan perilaku dalam proses kegiatan belajar pula. Dalam model Big Five, kepribadian dikelompokkan menjadi 5 dimensi, yaitu yang pertama, extroversion. Siswa dengan kepribadian ini menyukai belajar dengan berkelompok. Mereka sangat antusias dalam diskusi kelompok, sedangkan siswa introvert cenderung menyukai belajar seorang diri. 2. Agreeableness. Siswa jenis ini senang bergaul dengan orang lain dan terbuka dengan pendapat orang lain, sedangkan disagreeable akan mempertahankan pendapatnya sendiri dalam proses belajar matematika. Siswa disagreeable dapat menunjukkan sikap kritisnya. Yang ketiga, conscientiousness, berkaitan dengan cara seseorang mengontrol, mengatur, dan memerintah impuls. Anak yang conscientious akan menghindari kesalahan, mempunyai tujuan yang jelas, dan gigih demi mencapai tujuan yang diinginkannya. Sedangkan unconscientious kurang berambisi, tidak terikat dengan tujuan yang harus dicapai. 4. Stabilitas emosional. Neuroticism merujuk pada kecenderungan untuk mengalami emosi negatif. Siswa yang mempunyai neuroticism yang tinggi akan mudah terpancing oleh hal-hal yang kecil. Yang kelima, openness to experience. Kepribadian siswa yang terbuka dengan hal-hal yang baru
dan mampu mencoba, berani mengambil risiko demi menjawab keingintahuan mereka. Dalam pembelajaran, siswa dengan tipe ini tidak cepat puas dengan apa yang mereka dapatkan di pelajaran. Dan yang terakhir yaitu kesimpulannya, kepribadian adalah pola perilaku dan cara berpikir yang khas yang menentukan penyesuaian diri seseorang terhadap lingkungan. Faktor sikap, bakat, kecakapan, minat, dan perasaan intrinsik faktor saat berpengaruh terhadap perkembangan kepribadian seseorang. Juga kebutuhan dan motivasi serta tujuan seseorang berperilaku sangat menentukan kepribadian seseorang. Itulah hasil materi yang saya bacakan. Sekian dan terima kasih.